Di tanah Minangkabau yang kaya akan budaya, di kawasan Pagaruyung yang elok, hiduplah seorang pemuda bernama Perpatih Nan Sebatang. Nama ini bukanlah asing di telinga masyarakat setempat. Ia dikenal sebagai sosok yang cemerlang, penuh kebijaksanaan, dan berwawasan luas. Pandangannya menembus cakrawala, pikirannya melesat jauh ke masa depan, bagaikan elang yang mengintai luasnya bumi dari angkasa. Sifat arif dan bijaksana yang dimilikinya menjadikannya bak pohon jati yang kokoh, siap menjadi tonggak dan sendi bagi negeri. Tak heran, banyak yang memprediksi bahwa suatu hari nanti, ia akan menjelma menjadi pemimpin yang disegani, yang mampu memayungi rakyat dengan keadilan dan kearifan. Perpatih memiliki seorang adik perempuan bernama Puteri Pinang Masak, seorang gadis jelita yang wajahnya memancarkan pesona bak bunga yang baru mekar di pagi hari. Selain kecantikannya, ia terkenal sebagai sosok yang rajin dan cerdas. Baru menapaki usia remaja, ia telah menunjukkan ketangkasan dalam berbagai pekerjaan, dari menenun hingga mengurus rumah tangga. Hubungan kakak adik ini begitu erat, penuh kasih sayang, dan harmonis. Mereka bagaikan sendok dan kuali, saling melengkapi, saling mengingatkan, dan tak pernah tersentuh oleh perselisihan. Kehidupan mereka di Pagaruyung mengalir damai, seumpama air di sungai yang mengalir tenang, sehilir semudik, sekata seia. Namun, seperti awan yang tiba-tiba mendung di langit cerah, suatu hari harmoni itu terganggu. Saat Puteri Pinang Masak tengah asyik menenun, benang-benang di tangannya seolah menari mengikuti irama. Entah mengapa, percakapan mereka berubah menjadi pertengkaran. Kata-kata tajam meluncur, dan tanpa sengaja, torak yang dipegang Puteri Pinang Masak terayun, mengenai kepala Perpatih. Darah merah mengalir dari luka di kepalanya, mencoreng pagi yang baru saja menampakkan mentari di ufuk timur. Perpatih memandang adiknya dengan mata sayu, penuh kekecewaan. Sementara Puteri Pinang Masak menunduk, menyesali tindakannya yang tak terkendali. Dalam hati, ia meratap, "Amboy, kakak, maafkan adikmu yang lancang ini." Namun, kata-kata itu tak terucap, karena Perpatih telah melangkah pergi, meninggalkan adiknya dalam penyesalan yang mendalam. Dengan hati yang remuk redam, Perpatih berjalan tanpa arah. Kakinya membawanya hingga ke pinggir kampung. Di sana, ia terhenti sejenak, ragu antara kembali atau melanjutkan langkah. Namun, darah mudanya bergolak, mendorongnya untuk memulai petualangan baru. Dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk merantau, mencari tanah yang sesuai dengan panggilan jiwanya. Perjalanan itu tak mudah. Bukit dan gunung ia daki, lembah sempit dan sungai deras ia seberangi. Tapak kakinya mengeras, menandakan perjuangan seorang lelaki sejati. Hingga akhirnya, kakinya membawanya ke Danau Bento, sebuah tempat yang dipenuhi rumput bento yang hijau. Di sana, ia membangun sebuah teratak sederhana, mulai mengolah tanah subur, dan merasa betah. Danau Bento menjadi rumah barunya, tempat ia menanam harapan dan mimpi. Sementara itu, di Pagaruyung, Puteri Pinang Masak telah tumbuh menjadi gadis dewasa berusia 21 tahun. Hatinya masih terpaut pada kakaknya yang menghilang 15 tahun lalu. Rasa rindu dan penyesalan terus menggerogoti jiwanya. Ia membayangkan, andai Perpatih ada di sisinya, ia pasti bangga memiliki kakak yang kini berusia 25 tahun. Namun, kabar tentang Perpatih tak kunjung tiba. Apakah kakaknya masih marah atau telah tiada? Dorongan untuk menemukan kakaknya begitu kuat, hingga ia memutuskan meninggalkan Pagaruyung. Dengan hati penuh harap, ia berkelana, bertanya pada setiap orang yang ditemuinya, mencari jejak Perpatih. Hutan dan bukit ia jelajahi, namun kakaknya tak juga ditemukan. Hingga suatu hari, nasib membawanya ke Danau Bento. Di sana, ia diselamatkan oleh seorang pemuda gagah dan berwibawa. Pemuda itu memperlakukannya dengan penuh kelembutan dan lambat laun. Cinta tumbuh di antara mereka. Mereka menikah, membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Bak pasangan burung yang bercengkerama di dahan. Puteri Pinang Masak kemudian hamil, dan kebahagiaan mereka semakin lengkap. Suatu hari, sang suami meminta istrinya mencari kutu di kepalanya. Dengan penuh kasih, Puteri Pinang Masak meneliti rambut suaminya, hingga tiba-tiba matanya tertumbuk pada bekas luka memanjang di kepala suaminya. Jantungnya berdegup kencang. Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Junjungan, apa gerangan bekas luka ini?" Sang suami, yang tak lain adalah Perpatih Nan Sebatang, menceritakan bahwa luka itu berasal dari 16 tahun lalu,
saat torak adiknya mengenai kepalanya. Dunia Puteri Pinang Masak seolah runtuh. Wajahnya memucat, namun ia berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Suaminya, yang begitu dicintainya, ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Dosa besar telah terjadi, melanggar adat dan syariat. Dengan hati hancur, ia memilih menyimpan rahasia itu. Ketika waktunya tiba, ia meninggalkan Danau Bento tanpa sepengetahuan Perpatih, meninggalkan pesan bahwa ia adalah adiknya. Dalam keadaan hamil tua, ia melarikan diri, menembus rimba dan bukit, hingga akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki di tengah hutan belantara, tak mampu bertahan tanpa makanan. Puteri Pinang Masak, yang juga dikenal sebagai Dayang Pemberani, membuat keputusan pahit untuk meninggalkan bayinya. Ia tersesat hingga tiba di Lunang, negeri Muko-Muko, dengan hati yang remuk. Sementara itu, bayi yang ditinggalkannya menangis memecah keheningan rimba. Tangisnya didengar oleh seorang pria yang sedang memancing di sungai. Pria itu memungut bayi tersebut dan membawanya ke Indrapuro, membesarkannya dengan penuh kasih. Anak itu tumbuh menjadi pemuda tangguh, membantu ayah angkatnya dalam segala pekerjaan, termasuk membuat luka dari bambu. Suatu hari, saat meraut bambu, jarinya tersayat, dan anehnya, darah yang keluar berwarna putih. Ayah angkatnya menyadari bahwa anak ini bukan orang biasa, melainkan keturunan raja. Ia menamainya Datuk Hitam Berdarah Putih, yang kelak menjadi raja di Indrapuro. Di sisi lain, Perpatih Nan Sebatang, setelah mengetahui bahwa istrinya adalah adiknya, dilanda duka yang amat dalam. Ia mengutuk Danau Bento sebagai negeri celaka, dan memutuskan untuk pergi. Perjalanannya membawanya ke Koto Lima Sering, namun hatinya masih gelisah. Ia terus melangkah hingga tiba di Koto Pandang, tempat ia bisa memandang luas keindahan alam. Meski hatinya mulai tenang, ia tetap melanjutkan perjalanan, menembus hutan belantara hingga tiba di Jambi. Di sana, ia menemukan masyarakat yang telah memeluk Islam. Tersentuh oleh ajaran baru ini, Perpatih memeluk Islam dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Rindu pada Danau Bento mendorongnya kembali ke sana. Dengan semangat baru, ia memperkenalkan ajaran Islam, menggabungkannya dengan adat Minangkabau. Ia mengajarkan bahwa adat bersendi syariat, dan syariat bersendi kitabullah, sementara pusaka tetap di Kerinci. Di Bukit Sitinjau Laut, ia mengumpulkan para pemimpin untuk menetapkan tata cara kehidupan baru. Perpatih menetapkan bahwa seorang pemimpin harus arif, bijaksana, dan adil. Ia harus mampu meluruskan yang bengkok, menjernihkan yang keruh, dan menjadi sandaran bagi rakyat. Masyarakat pun harus hidup dalam harmoni antara adat dan agama, mengetahui halal dan haram, serta saling mendukung. Perpatih, yang kini dipanggil Siak Ingah, menjadi pemimpin yang membawa kemakmuran. Padi tumbuh subur, ternak berkembang, dan negeri dipenuhi tawariang. Ia kemudian menikah lagi, memiliki keturunan, dan meninggalkan warisan yang abadi. Namanya dikenang sepanjang masa sebagai simbol kebijaksanaan dan keadilan di tanah Minangkabau.